Halo semuanya, balik lagi di The Brothers Talk. Ini lanjutan dari episode ke-15 dan gua potong untuk untuk partnya. Nah, tadi sebelumnya gue bahas soal review pertandingan-pertandingan yang di akhir minggu kemarin gitu ya. Dan sekarang mungkin gue akan sedikit review pertandingan di UEFA Champions League yang akan berjalan gitu ya di hari ini gitu atau di pertengahan minggu. Nah, oke, kita mulai bahas aja ya. Oke, yang pertama kita bahas soal pertandingan antara Real Madrid lawan AC Milan gitu ya. Pertandingan ini berlangsung di Santiago Bernabeu yang gua rasa akan bisa dimenangkan dengan mudah oleh Real Madrid sih seharusnya. Kalau misalkan kita lihat lawannya AC Milan yang memang belum belum menunjukkan performa yang benar-benar positif baik itu di Liga maupun di Champions League. Meskipun ya kita tahu Real Madrid juga sebenarnya secara pattern permainan dan juga kondisi timnya itu nggak cukup oke juga gitu ya, meskipun dihuni oleh pemain-pemain yang memang ya kualitasnya lebih udah jelas lah di atas kertas. Kualitas pemain Real Madrid itu jauh lah di atas pemain Milan. So ya seharusnya Real Madrid bisa menang sih di pertandingan ini. Lanjut ke pertandingan berikutnya. Ada yang seru juga antara Liverpool lawan Leverkusen gitu ya. Nah ini akan cukup menarik karena Xabi Alonso akan ketemu sama Liverpool gitu ya. Liverpoolnya Arne Slot yang memang gue selalu mention bahwa permainan mereka tuh cukup impresif dan atraktif. Terutama ya kita tahu lah kolaborasi lini depannya gitu. Meskipun dia memang masih bergantung pada Mohamed Salah. Tapi untuk lawan Leverkusen ini akan sangat menarik karena kita tahu bahwa segimana atraktifnya Bayer Leverkusen di bawah Xabi Alonso yang mana mereka memanfaatkan fullbacknya gitu baik di sisi kiri maupun di sisi kanan. Kita udah nggak aneh lah dan gak heran kalau misalkan melihat Leverkusen mencetak gol lewat Jeremy Frimpong dan juga Alex Grimaldo. So pendekatannya akan seperti apa? Ini cukup menarik gitu ya karena kekuatan dari Liverpool sendiri itu dari sisi sayap dan begitu pula Leverkusen gitu. Cuman ini akan menyajikan pertandingan yang cukup seru sih seharusnya karena dua-duanya bermain sangat atraktif, terus juga di Liga ya sama-sama cukup impresif, terutama Leverkusen di musim lalu juga gitu ya. Meskipun kehilangan beberapa pemain, tapi menurut gue untuk pemain-pemain kuncinya masih masih tetap bisa step up untuk sekarang gitu ya, untuk menghadapi Liverpool nanti. Nah ini agak agak sulit sih pertandingannya kalau misalkan gue lihat gitu ya. Agak sulit diprediksi meskipun main di Anfield ya, melihat kemarin gitu ya, Liverpool itu melawan Chelsea, Liverpool melawan Brighton. Liverpool melawan Brighton itu agak kesulitan, jadi ada kemungkinan Liverpool bisa kehilangan poin gitu ya di kandangnya lawan Leverkusen ini. So kita lihat aja nanti malam akan kayak gimana. Nah yang terakhir gitu dibuat di malam Kamis ada Inter lawan Arsenal. Arsenal akan bertandang ke Giuseppe Meazza. Ini jadi pertandingan yang akan menarik juga gitu ya, dan ya bisa dilabeli adalah pertandingan big match di UEFA Champions League di minggu ini gitu ya, mengingat Inter masih cukup stabil ya di liga itu seperti apa. Dan gua nggak tahu pendekatannya akan kayak gimana nanti, tapi yang pasti ya ada kabar baik ya buat Arsenal gitu. Untuk kaptennya itu Martin Odegaard udah mulai ikut latihan dan kemungkinan akan dibawa. Dan terakhir info yang gue dapat update-nya itu Odegaard dibawa untuk main di Giuseppe Meazza nanti lawan Inter. Nah ini ada satu harapan lah gitu ya, bahwa di video sebelumnya gue mention bahwa Arsenal ini minim kreativitas di lini tengah gitu. Selama ini memanfaatkan Leandro Trossard menurut gue nggak bisa optimal juga gitu ya. Karena memang Trossard itu secara performa masih naik turun. Terus juga mau pasang Ethan Nwaneri, Arteta masih belum berani sih ya masang Ethan Nwaneri untuk bisa jadi starter. Tapi ya, iya, gue paham sih alasannya kenapa, karena mungkin Ethan Nwaneri memang masih belum punya pengalaman yang cukup untuk bisa jadi starting line up gitu. Cuman ketika memang pemain muda itu tidak diberi kesempatan, justru akan jauh lebih
beresiko gitu ke depannya karena dia akan kesulitan untuk berkembang. Namun ya Arteta punya pemikiran yang lain mungkin ya, karena ya banyak hal-hal yang tidak dia lakukan gitu ya, yang seharusnya dia lakukan gitu. Nah mungkin dengan hadirnya kembali Martin Odegaard sang kapten dari Arsenal ya gua rasa ini ada sedikit harapan Arsenal bisa curi poin di Inter sih gitu ya. Tapi jadi berita tambahannya nih gitu ya, dan bad newsnya untuk Arsenal adalah Declan Rice-nya sendiri itu tidak dibawa untuk melawan Inter. Nah, gue nggak tahu problemnya apa. Yang pasti nggak ada problem cedera ataupun yang lain. Gue masih belum baca secara keseluruhan untuk beritanya gitu ya. Nah, tapi Declan Rice udah dipastikan untuk tidak ikut nanti ke Giuseppe Meazza untuk melawan Inter. Gue ya kita pengen tahu lah nanti perkembangannya akan seperti apa, kita pantau terus gitu ya. Cuman ya mungkin nanti masih akan ada Mikel Merino dan Thomas Partey di lini tengah, tapi mungkin masih belum bisa sekuat Declan Rice. Cuman gue merasa bahwa Declan Rice cukup overuse ya di musim ini karena hampir nggak pernah absen gitu ya, selain dari kartu merahnya dia waktu lawan apa ya, gue lupa lah pokoknya. Lawan ini ya, lawan Brighton gitu waktu itu di Premier League gitu. Selain dari karena kartu merah itu, dia kayaknya emang nggak pernah absen juga gitu di Arsenal ya, overuse kalau menurut gue. Ya untuk kalau misalkan dia diistirahatkan ya oke lah, nggak masalah gitu ya, untuk bisa menghasilkan nanti lebih fresh di Premier League gitu ya, karena akan ketemu Chelsea kebetulan di akhir minggu ini gitu ya untuk Arsenal. Jadi pertandingan yang cukup berat, minggu yang cukup berat untuk Arsenal, di mana sebelumnya kalah kemarin oleh Newcastle 1-0, sekarang harus ketemu sama Inter dan nanti akan ketemu Chelsea. Ini minggu yang cukup berat untuk Arsenal, dan harapan gue sih kembalinya Odegaard bisa makin meningkatkan lagi kepercayaan diri tim pemainnya Arsenal setelah kalah dari Newcastle dan beberapa penampilan buruk di minggu-minggu sebelumnya gitu ya. Ya, jadi kita lihat ya ini cukup promising untuk Arsenal bisa curi poin di Inter, dan kreativitas di lini tengah akan kembali, lalu kok apa namanya, kombinasi-kombinasi di lini tengah, di lini depan gitu ya, antara mungkin Saka, Ben White dan juga Odegaard akan terjadi kembali ya. Harapan gue itu akan bisa membawa poin positif untuk Arsenal sih di pertandingan dan juga pertandingan ini dan juga pertandingan-pertandingan berikutnya. Nah, mungkin sekarang kita bahas soal sedikit update gitu ya, atau news flash gitu ya. Di beberapa hari ini, terutama yang paling baru adalah kabar baik untuk kita gitu ya, sebagai fansnya timnas Indonesia. Kevin Dix udah resmi jadi warga negara Indonesia, dan putusannya sudah diterima oleh DPR ya. Dan harapan gue sih ini bisa bisa berdampak positif untuk timnas ya. Gue nggak tahu apakah memungkinkan dia melawan Jepang, cuman sudah ada statement bahwa yang paling pasti itu nanti dia akan bisa tampil ketika melawan Arab Saudi. Cuman untuk lawan Jepang masih 50-50 lah ya. Cuman harapan gue akan ada kabar baik untuk kita, dia bisa cepat join dengan timnas dan bisa memperkuat timnas gitu. Harapan gue itu untuk bisa menambah kualitas dari timnas kita sendiri, karena kita tahu lah lawan Jepang. Ya mungkin gue juga sedikit ulas gitu ya, karena lawan Jepang itu calculated loss ya harusnya. Ya kalau misalkan memang ya ada kemungkinan Jepang bisa aja off day kan, kita nggak pernah tahu gitu, kayak misalkan mereka lawan Australia dan lain-lain ya, itu bisa aja terjadi. Nah harapan gue ketika itu terjadi, timnas kita bisa memanfaatkan kondisi itu, yang minimal seri lah gitu ya dengan Jepang, itu udah keren banget gitu. Meskipun ya hitung-hitungannya ya Jepang, kita 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 kalah lah ya lawan Jepang gitu. Tapi yang pasti gue berharap Sinteyong tidak banyak melakukan eksperimen yang cukup fatal kembali gitu ya dalam pertemuannya lawan Jepang di tanggal 15 nanti, begitupun lawan Arab Saudi, sehingga ya kita bisa mengoptimalkan gitu ya, mengoptimalkan poin yang bisa kita dapat gitu lawan Jepang maupun lawan Arab Saudi, terutama di match-match yang memang kita mainkan di kandang gitu. Harapan gue sih jangan sampai kita kehilangan poin sih gitu ya. Untuk realistisnya ya kita pasti akan kehilangan poin lawan Jepang, cuman
Kita lihat nanti akan seperti apa pendekatan yang akan dilakukan oleh Sintayong. Harapan gue sih memang itu tadi, turunkan starting eleven terbaik gitu. Apakah mungkin dia mau menurunkan pemain-pemain yang memang sepenuhnya itu adalah diaspora, atau dia akan tetap memainkan beberapa pemain yang memang murni lokal gitu, murni lokal. Ya gue nggak ngerasa bahwa kualitas pemain-pemain lokal kita ada yang setara kecuali Rizky Ridho dengan pemain diaspora kita. Ya sorry to say gitu, bukan mengecilkan pemain timnas kita yang lain gitu, tapi untuk saat ini gitu ya, untuk saat ini gue harus objektif bahwa memang yang levelnya setara sejauh ini dengan pemain diaspora cuma Rizky Ridho. Gue ngerasa kalau Rizky Ridho main, gue lebih ngerasa aman sih gitu ya di lini belakang, karena dia cukup cukup padu gitu ya, dan cukup kolaborasinya cukup baik gitu ya dengan J.I. Jazz. Ya meskipun kalau kita lihat dengan Messi Algers masih belum terlalu klop, tapi karena memang baru beberapa pertandingan aja, baru 2 pertandingan kemarin kan, dan itu pun nggak full time gitu. Nah, harapannya sih di pertandingan lawan Jepang nanti kita benar-benar menurunkan squad terbaik kita, yang harapannya itu bisa ngeblend, benar-benar langsung ngeblend. Kita punya pattern yang jelas, kita punya pemain inti yang jelas tanpa adanya rotasi-rotasi yang nggak perlu gitu ya. Kita tahu di back three mungkin harapan kita adalah J.I. Jazz, Messi Algers, dan juga Rizky Ridho. Meskipun yang kita tahu juga bahwa adanya Justin Hubner yang dipanggil kembali sekarang gitu ya, dan ada beberapa pemain baru yang masuk gitu ya, yang dirotasi gitu ya secara pemanggilan di timnasnya gitu. Nah, meskipun adanya Justin Hubner, ya possible sih Justin Hubner, Hilgers, dan juga J.I. Jazz. Cuman gue masih tetap sih, gue stick dengan pendapat gue bahwa Rizky Ridho itu benar-benar layak jadi pemain inti di timnas kita gitu ya, untuk mengawal lini belakang kita. Kiper udah pasti Martin Pass gitu, meskipun Hernando Ari sekarang akhirnya tidak dipanggil gitu, diganti sama Riyandi kalau nggak salah, korek me if I'm wrong. Terus juga ada Malik Rizaldi nggak dipanggil lagi, dan kemungkinan ya lini tengah gue harap sih Tom Hai bisa main sebagai starter ya, jangan sampai kayak waktu melawan China juga gitu. Yang pasti harapannya tandem Tom Hai dengan Ivar Jenner atau siapapun itu gitu ya, atau Nathan Chuan, ya itu bisa menghasilkan permainan yang positif buat timnas kita gitu. Dan mungkin di depan ya gue ngerasa kayak, ya mungkin kiri Calvin Verdong, kanannya itu Sandy Walsh, terus tiga di depannya itu ya gue pengen ngeliat Eliano Randers dimainin di depan sih. Gue pengen tahu gitu ya, coba deh Ornat Mangun, Rafael Struik yang mungkin pasti posisi yang apa namanya, yang permanen gitu ya. Rafael Struik bagus ataupun jelek dia masih terus main. Terus di kanannya kan biasanya sama Witan. Witan oke sih menurut gue, permainan kombinasinya kalau misalkan memang semuanya bisa mengikuti, cuman kadang ada sering juga salah, decisionnya salah gitu ya. Apa mungkin gitu Eliano Reinders bisa dijadikan starter dan dipasang di depan gitu ya, di posisi sayap kanan. Jadi gue harap ya nanti di tanggal 15 gitu Indonesia bisa bermain dengan cukup baik. Dan kita tuh nggak pernah masalah ya sebenarnya, timnas Indonesia itu atau pendukung Indonesia itu nggak pernah bermasalah kalau misalkan secara keputusan gitu ya, secara strategi, lalu pemilihan pemain itu benar meskipun kalah, ya kita akan tetap terima gitu. Beda halnya dengan waktu lawan China, itu udah jelas kita nggak terima semuanya. Gue pun marah-marah, gue kesel banget. Gue kesel banget sampai gue bilang ini STY kayaknya out aja gitu ya. Tapi ya menurut gue, ya memang kita patut kasih kredit ke dia gitu ya. Seenggaknya di kualifikasi Piala Dunia ini akan seperti apa hasilnya. Tapi kalau misalkan dia terus-terusan bereksperimen gak penting dan hasilnya membuat kerugian buat timnas, menurut gue itu out aja. Jadi ya mudah-mudahan keputusan dia tepat gitu ya, sehingga kalah ataupun menang atau apapun hasilnya nanti ya, timnas ataupun pendukung timnas tetap mendukung Sintayong, dan juga progres timnas kedepannya akan jauh lebih baik gitu tanpa adanya eksperimen-eksperimen yang nggak penting. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk video kita kali ini. Makasih banget buat teman-teman semua yang udah nonton. Sekali lagi thanks for watching. Jangan lupa untuk datang terus ke channel ini. Bye.